Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi dengan NIM 2202035000019. Di sini saya akan membahas materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi saya membawakan materi dengan judul Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Kehidupan Sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, bahasa menjadi salah satu alat untuk manusia berkomunikasi. Dengan bahasa, manusia akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu dari seseorang kepada orang lain melalui bahasa, baik itu secara lisan, tulisan maupun bahasa isyarat. Tanpa bahasa, kita akan sulit untuk berkomunikasi dan menyampaikan maksud ataupun tujuan kita kepada orang lain serta berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setiap negara memiliki bahasanya masing-masing. Seperti Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa memiliki peran penting dalam membentuk karakter manusia. Bahasa Indonesia berperan sebagai cerminan karakter bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga harus digunakan sesuai dengan konteks dan kedudukannya secara baik dan benar dengan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia sangat berperan penting. Bahasa Indonesia berperan sebagai pemersatu. Artinya, perbedaan bahasa dan kebudayaan masyarakat Indonesia dapat disatukan menjadi satu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa sangat diperlukan dalam kehidupan sosial. Tanpa adanya bahasa, interaksi sosial tidak akan berjalan dengan baik. Dengan adanya bahasa, interaksi sosial akan berjalan dengan baik karena adanya komunikasi dan hubungan timbal balik satu sama lainnya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah maupun media cetak lainnya. Karena sangatlah tidak mungkin bila suatu buku menjelaskan bahasa daerah itu sendiri dan menyebabkan orang lain belum tentu akan mengerti. Adapun peranan penting bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Sebagai alat komunikasi, 2. Sebagai alat pemersatu, 3. Sebagai alat untuk mengekspresikan diri, 4. Sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu. Kelima, sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Melalui bahasa kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi, berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Yaitu sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-formal pada saat berbicara dengan teman dan menggunakan bahasa formal pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Adapun fungsi bahasa secara khusus yaitu pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Artinya, manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosialnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal maupun informal. Yang kedua, mewujudkan seni. Nah, mewujudkan seni ini yaitu bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni, khususnya dalam hal sastra. Terkadang bahasa yang digunakan yang memiliki makna denotasi atau makna yang tersirat. Dalam hal ini diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga, mempelajari bahasa kuno. Nah, dengan mempelajari bahasa kuno akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin
atau dapat terjadi kembali di masa yang akan datang, atau hanya sekedar memenuhi rasa keingintahuan tentang latar belakang dari suatu hal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.